Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya yang saya yakin sudah kita hafal semua, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, sebagai penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Artinya ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, seharusnya Al-Quran ini memang betul-betul bisa kita resapi dengan baik, bisa kita nikmati dalam setiap bacaan-bacaan kita, bahkan dalam sholat-sholat kita. Karenanya begitu banyak sekali target yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Entah itu target menghatamkan bacaan, target menambah hafalan, target murojaah hafalan, dan lain sebagainya. Anak-anakku semua, ada satu kisah menarik ketika Nabi SAW tengah dalam perjalanan pulang dari suatu misi. Ketika itu Nabi beristirahat di suatu lembah. Di malam hari, gelap gulita, Nabi pun mengutus 2 orang untuk melakukan jaga malam, untuk berhati-hati kalau ada musuh yang mengintai. Nabi tawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin mengambil jatah berjaga malam itu untuk 2 orang. Akhirnya bangkitlah 2 orang sahabat, Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhum ajma'in. 2 orang ini yang menawarkan diri untuk berjaga malam. Di saat para sahabat yang lain tertidur, beristirahat dengan malamnya, mereka berdua ikhlas beramal untuk menjaga tidurnya para sahabat. Untuk mengisi malamnya, mereka memutuskan untuk berjaga secara bergantian. Ammar yang berjaga duluan, kemudian ganti Abbad yang berjaga belakangan. Ada shift 1, shift 2, sama seperti sekolah kita hari ini. Memang itu harus dilakukan, ketimbang nanti melek, dua-duanya melek, ngantuk, dua-duanya ngantuk, sehingga musuh pun datang. Ketika Ammar sedang berjaga, Abbad memutuskan untuk tidak langsung tidur. Tetapi Abbad memilih mengasingkan diri, pergi ke tempat yang sepi. Untuk mengisi kekosongan malamnya, Abbad memutuskan untuk sholat. Khusyuk ia dalam sholatnya. Ia nikmati bacaan sholatnya di tengah gemerlapnya bintang-bintang, di tengah suasana malam yang syahdu, yang ada hanya suara hewan serangga dengan udara padang pasir yang dingin. Abbad begitu menikmati sholatnya. Tetapi ketika Abbad sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba musuh mengintai. Musuh melihat Abbad yang sedang sholat tanpa penjagaan, karena Ammar berjaga di tempat lain menjaga para sahabat, sementara Abbad berada di tempat yang terpisah. Ketika Abbad sedang sholat itu, musuh yang melihat Abbad tanpa penjagaan terbuka sekali. Musuh mengeluarkan panah dan diarahkan kepada Abbad. Satu panah menancap di punggung Abbad. Darah pun mulai mengalir, mulai keluar. Tetapi Abbad, meskipun ada panah yang menancap di punggungnya, ia belum mau membatalkan sholatnya. Akhirnya panah kedua pun diarahkan, menancap lagi di punggungnya. Abbad masih belum mau membatalkan sholatnya. Dipanah untuk yang ketiga kalinya, sehingga akhirnya darah sudah tidak tertahankan lagi. Darah pun mulai mengalir deras, membasahi tanah tempat Abbad berpijak. Abbad yang sudah tidak tahan, akhirnya Abbad memanggil Ammar. Kemudian Ammar yang datang sudah melihat sahabatnya dalam keadaan terluka parah, sudah dalam keadaan bergelimangan darah. Ammar bertanya, mengapa tidak kau panggil aku sejak tadi? Kau sudah berdarah terluka parah seperti ini, kenapa tak kau batalkan sholatmu? Kau panggil aku. Menarik jawaban Abbad. Abbad yang sedang terbujur kaku itu, sedang berdarah, sedang menahan sakit luar biasa. Abbad mengatakan,
aku tidak ingin menghentikan kenikmatanku bersama dengan Quran. Artinya anak-anakku semua, ketika Quran itu sudah meresap di dalam diri kita, ketika kita sudah menyelesaikan bab bacaan kita, kemudian kita lanjutkan dengan bab hafalan kita, kemudian sampai puncaknya bab mengamalkan Al-Quran, maka kita pun akan menjadi seperti Abbad bin Bishr yang begitu menikmati bacaan Qurannya, yang begitu meresapi bacaan Qurannya, yang begitu menikmati segala tiap ayat yang ia baca, sehingga ketika kita sudah mampu merasakan kenikmatan Quran itu, apapun sakit yang kita rasakan sungguh tidak akan terasa. Seperti Abba tadi, mau panah-panahlah, tidak akan kuhentikan bacaan Quranku. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Quran pun bisa meresap di dalam diri kita, tidak hanya sekedar di lisan kita, tidak hanya sekedar di bacaan kita, tetapi lebih dari itu, kita mampu menikmati Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, semangat terus dalam berpuasanya, nikmati setiap bacaan Qurannya, dan mudah-mudahan Quran ini dapat menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.